Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Apa kabarnya pagi ini? Ibu berharap, ibu mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Semangat untuk belajar? Semangat, tetap semangat, tetap semangat. Oke, kita lanjut. Kita sekarang sudah berada di PB yang keempat. Untuk PB yang keempat kali ini kita akan mempelajari dua tujuan pelajaran kita, yaitu yang pertama, anak-anak ibu nanti mampu menemukan komponen sebuah kesimpulan yang baik dan benar. Yang kedua, anak-anak ibu nanti mampu menemukan atau mampu menuliskan 3 contoh sikap kita yang sesuai dengan sila persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik anak-anak ibu, untuk mencapai tujuan tersebut, supaya kita bisa mencapai tujuannya, kita harus belajar dari awal sampai akhir dengan baik dan benar. Oke, kita lanjut. Kesimpulan itu merupakan hasil dari pembicaraan atau hasil dari apa yang kita baca. Nah, dari kesimpulan itu kita menemukan hasil pembicaraan, hasil dari apa yang kita baca. Nah, untuk sebuah kesimpulan yang baik itu harus mencakup yang pertama, di dalam kesimpulan itu merupakan ada pesan yang ingin disampaikan oleh kepada si pembaca. Nah, ada pesan yang akan disampaikan kepada si pembaca. Jadi kesimpulan yang baik itu pertama berisi pesan. Ya, pesan sama dengan amanat, ya. Apa manfaatnya, apa gunanya pembaca itu membaca kesimpulan ini. Yang kedua, kesimpulan itu merupakan intisari dari tulisan. Intisarinya berarti simpulan itu merupakan pokok dari tulisan tersebut. Terus yang ketiga, kesimpulan itu dimulai dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Yang khususnya dulu, nanti baru hal umum itu berarti penjelasannya. Yang keempat, penulisannya adalah kosakata baku. Yang terakhir, kesimpulan itu merupakan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, itu merupakan kesimpulan yang baik. Itulah hal-hal yang ada di sebuah kesimpulan yang baik atau merupakan suatu kesimpulan yang baik. Baik anak-anak ibu, sebagai contoh misalnya, silakan anak-anak ibu membuka LKS tema 1, subtema 1, PB 4, halaman 17. Ini contoh ya. Teksnya berbunyi, tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Di Indonesia, jagung merupakan komoditas tanaman pangan kedua setelah padi. Jagung dapat ditanam di ladang dan kebun. Bagaimana tanaman jagung berkembang biak? Itu merupakan teksnya. Yang menjadi ide pokoknya adalah manfaat tanaman jagung sebagai tanaman pangan kedua. Kesimpulannya yaitu tanaman jagung sangat bermanfaat. Nah, ini adalah contoh kesimpulan. Tugas kita nanti bukan membuat kesimpulan, tetapi anak-anak ibu nanti menemukan komponen sebuah kesimpulan yang baik dan benar itu apa. Di dalam sebuah kesimpulan itu nanti harus ada apanya, penulisannya harus bagaimana. Oke, itu penjelasan ibu tentang kesimpulan yang baik dan benar. Kita lanjut tujuan yang kedua, yaitu menemukan 3 contoh sikap kita dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila. Sila ketiga Pancasila ini berbunyi persatuan Indonesia. Nah, oke. Nah, kita sudah lama nih nggak ke sekolah, tapi sebelumnya kita sudah di sekolah. Nah, di depan sekolah kita itu ada tamannya. Nah, tamannya ini ditanam berbagai macam tanaman. Ada bunga, berbagai macam bunga. Ada buah, tanaman buah, ada tanaman obat. Nah, tanaman ini apabila tidak kita rawat secara bersama, tidak kita lestarikan, tidak kita siram, tentu tanaman ini akan mati. Nah, untuk merawat tanaman itu tidak sendiri. Dalam satu sekolah ini tidak bisa dikerjakan oleh satu orang, tetapi untuk merawat dan menjaganya itu harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, kegiatan merawat tanaman ini
secara bersama-sama itu merupakan contoh sikap kita yang sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila. Bisa anak-anak ibu menyebutkan contoh sikap yang lainnya? Tentu bisa, oke? Nah, mungkin hanya itu ulasan materi singkat dari ibu pagi ini. Ibu berharap kamu memahami apa yang ibu sampaikan. Terus sebagai tugas, 1. Tuliskan komponen kesimpulan yang baik dan benar. 2. Tuliskan 3 contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ibu berharap kamu mengerjakan tugas dari ibu dengan baik dan benar, dan ibu berharap juga semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat. Janganlah sering-sering keluar rumah, jagalah kesehatan, dan selalu tetap semangat dan banyak berdoa. Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.